kalau kita gagal tuh kadang-kadang kita nggak mesti ngapa-ngapain, kita cukup bertahan aja sampai udah lewat ternyata fase itu, jadi kita lanjut lagi ke fase selanjutnya. Nah itu pelajaran dari yang 5 tahun yang sebelumnya itu, dari kejadian itu cukup akhirnya buatku bisa mikir, oh ternyata ketika kita lagi di fase itu ya kita memang harus melalui aja, nggak perlu berupaya terlalu keras untuk gimana sih cari. Halo rekan hari-hari, bertemu lagi dengan saya Ferdian Hanmi, rekan setia hari ini. Em, ini kita di episode yang keempat dan tidak diduga-duga ya, akhirnya mendapatkan beberapa masukan, Ya. beberapa tanggapan baik. Karena sebenarnya podcast ini ya, Dat ya, Hmm. gimana ceritanya gitu ya, dulu kita memulai ya, sangat mungkin kita nggak rencanakan juga ya. Iya betul, karena mungkin sama-sama lagi punya waktu luang yang pertama, Mhm. terus punya beberapa masalah yang sebenarnya ingin diceritakan dan di-sharing juga ke teman-teman. Bukan Mhm. masalah kita aja, masalah teman-teman Mhm. juga yang lain. Yang akhirnya ya kita bercerita aja sih Mhm. secara luas. Nah waktu itu mediumnya memang kita pinginnya cari medium yang bisa saling ngobrol dan bisa saling berjarak lah gitu, kira-kira yang Betul. memutuskan akhirnya menggunakan ini. Sempat ada perdebatan juga waktu itu, pakai gambar atau enggak, malu soalnya enggak, udah udah bukan eranya lah tampil-tampil Betul. kayak gitu, jadi kehilangan Kita kadang eh, menganggap kalau kita bikin podcast ini sudah telat mungkin ya. betul Karena telat. salah satu kalau aku pribadi Hmm. podcast ini mungkin ingin melatih ya, melatih kepercayaan diriku sih. Betul. Eh, karena aku tahu mungkin ke depan ini kita memang nggak bisa hanya fokus pada skill kita ya. Kalau di Hmm. sini kan aku engineer ya, Ya, arsitek, mungkin aku harus hanya menggambar dan seterusnya. Atau hanya present ke klien. circle kecil 2 sampai 10 orang mungkin. Tapi kalau di podcast ini kan kita bicara eh, kalau view yang lalu aja mungkin sudah ada 100 ya. Ya, Nggak tahu nanti bisa bertambah 1000 bahkan ya semoga amin. lebih dari itu kan. Nah, topik percaya diri ini juga mungkin menjadi bahasan di antara teman-teman kita ya karena di umur umur kita ini 20 akhir 30 awal Ya, ini kan sudah mengalami berbagai kegagalan yang betul. sebenarnya kegagalan yang cukup besar ya. Tapi kan kita baru mengalami masa-masa ini baru-baru aja ya. Sehingga kadang Ya, kegagalan itu menjadi trauma-trauma sendiri sih, Dat. ya. Itu gimana tanggapannya? Iya betul. Kalau tadi ngomongin soal kepercayaan diri itu emang kan harus dilatih ya Vera. Karena Hmm, eh, sesimpel kita bicara di depan publik itu kan butuh yang namanya kepercayaan diri. betul. Mungkin kalau dulu zaman sekolah kita selalu ada orang yang seneng banget kalau ngomong di depan. Hmm. Seneng banget memimpin. Jadi pemimpin upacara misalnya. Nah, Jadi ketua panitia lain-lain. Itu tuh orang-orang yang punya kepercayaan diri menurutku bagus gitu hmm, ya. Tapi hmm. ada juga orang-orang yang bahkan untuk ngerjain soal di depan kelas aja itu gemetaran, keringetan, Oke. eh dan sampai stres gitu. Maksudnya kayak ya panik lah gitu, panik, mengalami serangan panik gitu. Nah, Hmm, hmm, menurutku orang-orang yang punya kemampuan berbicara di depan umum, hmm, mengelola atensi itu maksudnya banyak orang nih memperhatikan ke dia, dia mampu mengelola pandangan orang ke dia itu jadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Sepertinya kita misalnya lakukan di podcast ini, kita sebenarnya pengennya cuma bercerita gitu, orang bisa ya. menanggapi apa saja. Nah, tapi itu butuh kepercayaan diri juga, karena kalau kita ngerasa aja sekarang kita ngomong kayak gini nih, Hmm. ini kita ngapain sih ngomong kayak gini sebenarnya? Nah, itu tuh udah jadi satu eh, apa ya, reduksi buat Oke. eh, program kita ini gitu. Nah, Hmm. kenapa kita udah coba aja cerita aja apa yang pengen kita ceritain. Itu adalah salah Selalu satu ada bentuk. pertanyaan gitu ya yang mengkontor. Kamu ngapain sih? Betul, pasti ada Nggak, pertanyaan-pertanyaan, ada iya. tanggapan-tanggapan Takut minor yang kayak dijudge gitu. gitu ya. Iya, nah itu salah satu, menurutku salah takut dijudge itu salah satu yang membuat orang akhirnya memilih untuk udahlah aku jadi di barisan
belakang aja yang biasa-biasa aja gitu. Tapi Hmm. sebenarnya kalaupun kalian jadi orang yang biasa-biasa aja atau teman-teman hari-hari jadi orang yang biasa aja, itu bukan berarti eh, tidak harus apa tidak memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu Oke. bisa dipakai buat apapun gitu. Bahkan aku punya salah satu teman Fer dalam satu Hmm. kasus di kampus dia ini pendiam sekali. Apa kalau kalian sekarang istilah-istilah anak sekarang introvert itu tuh parah Oke. dia. Introvert parah. Sampai kita tuh nyari tahu dia ini sebenarnya apa sih gitu. Apakah dia dulu teman di kampusku yang lama gitu. Apakah dia ini punya pekerjaan-pekerjaan yang black Hmm. black company atau apalah gitu yang karena secara tampilan dia tuh nggak ada kelihatan kayak orang sukses atau apa gitu, itu biasa-biasa aja lah gitu, teman-teman Hmm. normal kita gitu. Hmm. Tapi sampai pada satu waktu si temanku ini dia tiba-tiba diundang jadi salah satu pembicara untuk kelas kelas Oke. wirausaha. Dan di Hmm. situ aku baru tahu ternyata kemampuan dia berbicara itu bagus dan Hmm. memang dia bisa meyakinkan orang. Mungkin nggak mungkin kadarnya nggak tadi kayak kamu bilang Vera, kamu mungkin bisa ngomong di 10 orang gitu ya, di grup-grup kecil. Dia Hmm. mungkin juga nggak bisa ngomong yang di secara luas di besar. Tapi menurutku itu udah di atas ekspektasiku dari yang tadi itu dia diem aja. Tiba-tiba dia Oke. bisa ngomong dengan meyakinkan di kalangan 10 sampai 20 orang ini untuk cerita soal bisnisnya dia dan ternyata bisnisnya itu besar sekali. Salah Oke. satu bisnis besar dan dia salah satu pengusaha yang di ketika itu di angkatanku dia cukup cukup sukses. Cara dia membentuk tim pun kan pasti butuh kepercayaan diri ya Betul. untuk ngomong ke staffnya dan lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang aku merasa ternyata orang yang di kehidupan sehari-harinya terlihat terlihat pendiam dan lain-lain. Itu justru dia kadang bisa mengelola kepercayaan dirinya di tempat yang tepat. Jadi dia Hmm. pakai di tempat yang tepat. Dia nggak perlulah ngomong yang kayak kayak kalau misalnya ada acara terus saya mau tanya dia angkat tangan gitu. Bukan yang kayak Oke. gitu dia pemakainya. Dia makainya di forum-forum yang menurut dia bisa menghasilkan sesuatu, menginspirasi Hmm. orang, bahkan mungkin bisa ke klien, ke bisnis gitu-gitu. Yang memang menurutku tepat sasaran seperti itu. Hmm. Dan dia ketika aku tanya akhirnya dia juga proses untuk kayak gitu karena memang dia basicnya adalah introvert parah yang Oke. dia komunikasi dengan orang aja susah gitu. Tapi setelah dia berusaha eh, akhirnya dia bisa untuk mendapatkan kepercayaan diri itu gitu. Ini kalau kita bicara masih di pentingnya percaya diri ya, Ya, itu salah satunya tadi. ah, Tapi benar nggak sih kalau percaya diri itu sebenarnya kita belajar ya pasti. ya, Percaya diri adalah sesuatu yang kita pelajari. Dan dia sifatnya ada level-level ya. Jadi kita hmm, masih di level berapa ya, maksudnya. Tentu kita harus menambah ya ya, kepercayaan diri kita dari waktu ke waktu. ya, Karena secara impact kita mungkin nggak nggak akan kerasa ya. Karena mungkin kita untuk awal di level awal karena kita introvert tadi mungkin di teman muda ya, berbicara depan kelas dulu deh. ya Diawali bisa, dengan itu evaluasi, kemudian betul, mencoba pada masa yang lebih banyak. ya betul, Karena kalau kita lihat backnya ya tadi, ketika dia berhasil berbicara di depan kelas, ya dia ah, mendapatkan atensi di kelas. ya Selanjutnya dia mendapatkan atensi di masa yang lebih besar dan seterusnya dan seterusnya dan itu bisa mengikuti nasib dia nanti ya. betul, Nasib akan mengikuti bagaimana dia meningkatkan percaya diri itu ya, betul nggak? betul, betul. Itu memang skill yang memang dilatih ya. Mungkin ada orang yang membangun percaya dirinya dari lingkungannya, Fer. Mm-mm, Jadi misalnya dia berada di lingkungan yang memang pengusaha semua, mm-mm, sehingga dia punya mentalitas berbicara atau mentalitas ngomong ke publik lebih bagus. Atau misalnya dia sering main di lingkungan-lingkungan yang emang sering berbicara atau menginfluence orang, itu dia juga terbentuk dari itu. Jadi lingkungan juga sebenarnya berpengaruh mm-mm. untuk mendorong orang batas bawahnya orang ini percaya diri itu segitu. Mungkin dia bisa lebih percaya diri lagi dalam dalam hal berbicara, tapi lingkungannya telah membuat dia tuh dari awal tuh udah segitu gitu. Kan kita sering lihat tuh teman-teman kita beberapa yang kok udah orang ini masih muda pinter ngomong gitu. Ternyata Nah, bapaknya itu juga jagoan orator atau misalnya dia oke. jago, bapaknya direktur atau apa yang emang ketika dia hadir dia tuh punya apa? Dia selalu menonton bapaknya atau ibunya Hmm, yang memang sering ngomong. Jadi dia ketika ngomong hmm, tuh dia nggak kebingungan. Oh ternyata ternyata hmm, begini cara mengelola ketegangan ketika ngomong di depan publik yang dia betul. lihat kayak gitu. Aku salah satunya juga seperti itu karena eh, bapakku juga salah satu yang emang sering ngomong di depan publik gitu. Jadi cukup Obrolan meja makan ya.
obrolan meja makan. Jadi kayak sering kadang-kadang kalau misalnya ada acara apa kan aku ikut, terus bapakku sering kayak jadi sambutan dan lain-lain. Jadi aku Hmm. ngerasa oh caranya kayak gitu. Tanpa Hmm. harus diajarin tuh kita bisa ngelihat oh ternyata caranya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman kita itu tidak tidak punya kemewahan itu Hmm. beberapa, sehingga mereka harus belajar dari ruang-ruang kelas. Tadi yang kamu bilang prosesnya itu eh, berdasarkan eh, apa namanya perjalanan hidupnya. Nah, tapi menurutku yang justru menjadi salah satu tantangan adalah ketika kita sudah mendapatkan rasa kepercayaan diri ini, problemnya adalah kepercayaan diri ini tuh bisa aja Fer, tiba-tiba hilang dalam waktu singkat. Oke. Nah, ini mungkin yang mungkin juga aku nggak tahu kamu pernah mengalami atau enggak, tapi ada fase di mana ketika kita sudah bisa misalnya katakanlah indikator paling gampang kita dengan mudah Hmm. ngomong di depan publik. Tapi Hmm. dari satu fase kita kadang-kadang ngerasa, aduh aku takut lagi nih. Aku kayak Hmm. harus memulai lagi untuk ngomong di depan Bisa, publik takut bisa ya. dijudge. Nah, itu sering kejadian menurutku di kalangan teman-teman kita karena ada satu hal atau ada satu kejadian yang memukul banget dia gitu ya, Oke. yang akhirnya membuat dia jadi aku jadi malas ya tampil di depan publik lagi gitu. Aku jadi malas deh Hmm. berkawan lagi gitu. Bahkan sampai di level berkawan dengan teman-teman yang lain karena dia merasa minder atau tidak percaya diri. Nah, ini aku nggak tahu. Mungkin mungkin kalau Ferdi kamu punya cerita nggak soal mungkin keminderan ini atau pendapat? Tapi setuju ya. Kegagalan, kegagalan, kegagalan tadi Heeh. yang mungkin kita akan alami atau pasti alami. Ya, Karena aku yakin gagal tuh pasti sih. Tapi ketika itu datang dan menjadi trauma, itu yang berbahaya sih. Kalau kita larut dalam trauma. Eh, Contoh tadi, kadang kalau aku bicara, mungkin ada gagapnya, misal gitu ya. Kalau eh, itu jadi trauma atau apa, mungkin kemudian aku nggak bakal pede lagi coba untuk lagi. Ya, coba lagi. Itu baru di hal yang kecil. Apalagi dalam hal-hal lain yang besar ya. Contoh juga, ya bagaimanapun aku berbisnis ya ya, sekarang. Dan pernah menanam modal dalam satu bisnis itu ya, hampir apa 3 digit misal. ya, Dan gagal bisnisnya. ya, Itu sempat membuat apa ya, trauma. kehilangan percaya diri tadi. Serta Betul. ya pasti ada. Kalau dilihat sih memang dari saat dievaluasi memang pure bodoh sih. Nah, Ya, dan menyadari apakah aku sebodoh itu ya, berarti hmm, aku nggak bisa dan seterusnya gitu kan dalam mengelola bisnis dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ya harus dimulai lagi sih, dimulai betul. lagi dan tentu menjadi karena kita sudah pernah Ya, kepentok itu, kita lebih secara kalau kita pertama kita harus tumbuhkan dulu rasa percaya diri. Setelah itu baru kita bisa berpikir lebih clear ya ya, untuk memetakan langkah-langkahnya gitu sih. Itu sih, Dat. ya. Nah, tapi bounce back dari atau titik baliknya menurutmu apa Fer dari kejadian tadi itu sehingga kan kamu sekarang berbisnis lagi. Hmm. Misalnya dalam kasus itu akan membuat kamu agak sedikit jadi, waduh ini nggak bisa, aku nggak percaya diri lagi untuk berusaha. Kamu apa titik balik yang ketika kamu bisa akhirnya, oke aku coba lagi deh gitu. Dalam konteks bisnis itu yang paling menyakitkan adalah eh, kegagalan profit ya atau Hmm, loss lah. ya, Eh, Lossnya lebih tinggi. Jadi rasanya kok nggak ada profit nih. Itu sih ya, yang paling menyakitkan. Kemudian dilihat berapa besarnya profit kan. hmm, hmm, Nah, ternyata, tapi ya semoga enggak ya. Semakin kita sering mengalami itu, hmm. skala hanya berubah skala aja. Mungkin Oke, dia saat kita nggak pernah berbisnis, kita kehilangan 1-2 juta, sakit ya. Tapi kalau kita lawan itu dan kita mulai lagi, lama-lama kita pasti kehilangan lebih besar dari itu, ya, 10-20, sakit juga. Kita hmm, lawan lagi, mungkin lebih besar lagi, tapi kan em, eh, high risk, high return ya. ya, Ternyata kita kehilangan segitu kalau kita getol eh, di hari berikutnya, kita mendapatkan yang lebih. Nah, pelajaran itu sih.
Dan Ya, pemahaman itu yang sebenarnya dalam konteks bisnis, di bisnis itu ya high return kalau kamu bisa. ya, Oh, nggak semua high return ya. Cuma memang ada kemungkinan itu. Jadi kalau kamu bisa bersahabat dengan itu, ya kamu sudah berdamai dengan dunia bisnis misal. ya, Itu ya, sih ya, yang ya. jadi bounce back-nya mungkin Itu kan. bagian dari resiko lah ya, Mm-mm. resiko bisnis gitu. Yang benar kan sebenarnya high risk, high expected return sebenarnya. Jadi apa namanya, kita berharap berharap Hmm. returnnya tuh tinggi, bukan Hmm. atau memperkirakan itu returnnya tinggi. Tapi dalam konteks misalnya tadi Ferdi cerita bahwa eh, memang bonds kita perlu perlu melakukan itu terus menerus supaya nggak kehilangan apa nggak ya trauma itu kan banyak yang bilang harus dilawan ya. Kalau Hmm. menurutku tadi dalam kejadian bisnis pasti kehilangan uang 100 juta misalnya atau kehilangan uang 10 juta aja. Misalnya kehilangan uang 1 juta bahkan kalau kita cuma punya 10 juta kan ya sepersepuluhnya ya. Maksudnya itu berat buat sebagian orang dan akhirnya membuat orang menjadi tidak percaya diri lagi, tidak bisa Hmm. bangkit dan akhirnya apa ya dia terjebak di udahlah aku cari yang aman aja gitu. Lebih kepada kayak gitu. Sehingga memang dalam banyak konteks ya teman-teman ketika misalnya kita punya trauma dalam satu hal itu menurutku membuat kita kehilangan kepercayaan diri yang cukup dalam yang tadinya udah kita raih Hmm. bertahun-tahun bahkan itu bisa hilang dalam satu waktu yang singkat gitu. Eh, Salah satu cerita mungkin terkait dengan teman-teman yang punya kemampuan melakukan membuat tweet ya di Twitter Hmm. nih salah Hmm. satu teman. Hmm. Dia jagoan nih bikin-bikin ya tweet lah, tweet pop apa namanya yang diikuti banyak orang, di komen, di like dan lain-lain seperti itu. Hmm. Sampai pada satu waktu dia akhirnya ini kan selalu dialami oleh seleb tweet ya, Hmm. masuk atau ke dalam isu yang memang sangat rawan untuk dibahas. Jadi Hmm. si orang ini akhirnya menulis satu tweet yang cukup kontroversial misalnya gitu yang akhirnya dia kan selama ini kan dia pekerjaannya adalah itu ya Fer, ya, Hmm. melakukan tweet secara percaya diri dia nyenggol Hmm. sana nyenggol sini. Tapi pada satu saat dia menyenggol mungkin yang agak lebih sensitif. Jadi Hmm. ketika kasus itu terjadi, itu sampai si orang ini diburu di Oke. dunia nyata. Padahal ini persoalan di Oke. dunia maya. Maksudnya Hmm. pendapat itu kan menurutku ya pendapat gitu. Hmm. Jangan kalau asal ada argumentasinya menurutku pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi ini Hmm. orang-orang mungkin lebih menyoroti apa ya ledekannya dia lah atau Hmm. sentilannya dia lah secara serius sehingga dia mengalami perundungan secara Hmm. serius baik di sosial media, di doxing, Hmm. dibuka identitas alamatnya padahal itu sebenarnya akun anonim, akun bukan anonim, akun yang ya tidak menjelaskan itu dia lah gitu, pakai nama Hmm. bukan dia dan lain-lain. Di doxing dan lain-lain akhirnya membuat dia eh, sampai berhenti untuk Oke. melakukan pekerjaannya itu lagi karena dia merasa udah hilang kepercayaan dirinya dia di untuk melakukan tweet-tweet seperti itu lagi karena ternyata ini impactnya di dunia nyata sangat serius gitu Oke. sampai kena kalau anak-anak kita bilang kena mental lah gitu kena mental akhirnya dia nggak percaya diri lagi dia nggak bisa bangkit lagi sampai sekarang untuk mengerjakan pekerjaan itu yang Hmm. tadinya itu menjadi salah satu eh, apa ya salah satu mungkin pendapatannya dia Kerjaan juga utama ada ya. pekerjaan utama juga yang jagoan dia di situ gitu jadi trauma itu nggak bisa diobatin Fer. Sebesar itu ya Trauma berarti sebesar itu kehilangan impactnya percaya diri ya. iya menurutku itu salah satu hal aja ya bahwa orang lain itu bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat trauma tadi Hmm. sampai akhirnya kita nggak bisa apa terbang lagi gitu atau balik lagi ke awal karena kita masih keinget duh nanti nggak mau deh aku kayak gitu lagi gitu nggak mau deh aku kayak gitu lagi Hmm. Kalau makanya kamu sendiri, Dat, hmm, kira-kira apakah kamu pernah, kan kamu juga banyak ya hmm, irisan untuk di pekerjaanmu, maksudnya ya untuk ya ya membuat satu riset atau ya ya membuat suatu pendapat ya atau kamu berbicara di depan banyak orang. betul Mungkin kamu juga mengalami seperti yang diceritakan oleh kamu tadi kah, ya temanmu yang ya tadi itu kah? Itu hmm. gimana? Kamu pernah Nah mengalami di titik terendahnya? ya aku nggak tahu ini titik terendah atau bukan tapi ada fase di mana memang kalau aku pribadi pernah kehilangan kepercayaan diri sedalam itu ya karena Hmm. banyak faktor pertamanya aku sempat gagal dalam kuliah juga sehingga Hmm. merasa bahwa ya
ini kegagalan lah gitu. Ini bukan fase tapi kegagalan. Kadang-kadang kita kan nganggapnya ini kegagalan besar gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu fase aja, fase kehidupan aja Fer, yang harus emang Oh, dilewatin gitu. gagal itu fase kehidupan sebenarnya. Gagal tuh Gitu. ngelihatnya mungkin dalam satu waktu kita kan ngeliat kegagalan itu sebagai berhenti gitu loh Fer. Aku udah Oke. gagal nih, berhenti aku. Padahal itu Oke. mungkin ya sebenarnya fase aja. Harus ada gagalnya dong. Hmm. Nggak mungkin nggak ada gagalnya. Nah kadang-kadang kita kelamaan di gagal itu. Nah aku pernah berada di posisi itu. Yang Hmm. mana ketika itu ya kita tahu SMA, SMP cukup aktif lah. Aku Hmm. di sekolah dan lain-lain, Hmm. Hmm. pemimpin dan lain-lain. Tapi memang ketika kuliah itu memang sangat berbeda. Hmm. Banyak orang yang seperti kita, Fer. Hmm. Banyak orang yang seperti aku gitu maksudnya di Hmm. kampus gitu, Hmm. yang lebih jago ngomong, lebih jago memimpin, sehingga menemui fakta itu kita harus menyesuaikan diri kan. Tidak bisa kita Hmm. showing showing kita yang paling Oke. jago ngomong atau kita yang paling jago Oke. memimpin. Kita harus menjaga ekspektasi lah gitu. Jadi Iya. jangan terlalu semangat gitu. Sampai pada fase mengalami kegagalan itu tadi dalam perkuliahan, Hmm. tiba-tiba kehilangan aja eh, kemampuan untuk berbicara di depan umum, kehilangan kepercayaan diri untuk ngobrol dengan teman gitu ya. Maksudnya ngobrol dalam artian menginspirasi atau sharing lah dengan teman-teman yang lain Hmm. yang biasanya dilakukan zaman dulu. Sampai pada mungkin ada 5 tahun ada di fase itu Oke, dan cukup lama. lama 5 tahun karena tidak ada ruang lagi untuk ber memulai lagi gitu loh Fer. Kayak Hmm. di mana? Paling kelas yang paling ini. Bahkan aku di kelas pun waktu itu nggak pandai-pandai banget Fer. Oke. Ngomong gitu kayak ya udahlah sekedarnya ke presentasi dan lain-lain sampai aku ada di fase di kantor yang sekarang itu diberikan kesempatan untuk ngomong di depan publik dan diharuskan waktu itu press conference gitu di Hmm. depan wartawan waktu itu Hmm. dan itu menjadi salah satu titik balik menurutku jadi aku bisa percaya diri lagi dalam karir juga dan Oke. kehidupan karena merasa ternyata omongan kita masih didengarkan dan diperhatikan orang. Karena kalau sama Hmm. wartawan kan ada feedback pertanyaan tuh Fer. Itu Iya, membantu iya. banget waktu itu buatku karena oh ternyata Hmm. ada orang yang ngedengerin omonganku gitu dan Hmm. merespon itu dengan baik. Hmm. Hmm. Itu adalah salah satu titik balik akhirnya bisa sampai di fase yang sekarang dengan Oke. kerjaan yang sekarang dan percaya diri kalau menghadapi masalah apapun yang sama Iya. seperti itu eh, apa namanya dan menganggap itu sebagai fase aja Fer. Kalau kita ada Oke. di kayak gitu yang sebenarnya kita nggak mesti ngapa-ngapain ya di Hmm. fase itu kita nggak kalau kita gagal tuh kadang-kadang kita nggak mesti ngapa-ngapain. Kita cukup Oh. bertahan aja sampai oh ya udah lewat ternyata fase itu. Jadi kita lanjut lagi ke fase selanjutnya. Nah itu pelajaran dari yang 5 tahun yang sebelumnya itu dari kejadian Oke. itu cukup akhirnya buatku bisa mikir oh ternyata ketika kita lagi di fase itu ya kita memang harus melalui aja nggak perlu berupaya terlalu keras untuk gimana sih caranya gitu ternyata ada fase diberikan kesempatan untuk Hmm. berbicara lagi di depan publik dan akhirnya ternyata itu mengubah seluruhnya gitu dari yang ruangan kecil bersama wartawan tadi itu justru mengubah kayak kepercayaan diri yang lain-lain gitu Oke. misalnya Oke. berbicara ke teman-teman misalnya ke lawan jenis juga dan lain-lain itu kan sangat mempengaruhi eh, secara psikologis lah gitu kira-kira atau mental kita gitu. Itu salah Atau satu ini, Dad. yang ku alamin. Ada beberapa juga karena itu kan bisa dibilang faktor lingkungan ya. Ya, Entah lingkungan memberikan kita kesempatan ya, atau di lingkungan yang baru lebih menghargai ya, pendapat kita. ya, Ada beberapa teman sih, dia itu ketika merasa mendapatkan perundungan di satu lingkungan, ya. dia mencoba pindah ke Ke lingkungan lain. lingkungan yang baru. Betul. Yang mana eh, ada satu teman yang sama, aku juga tidak mengira sebelumnya. Hmm. Em, dia Ya, cukup pintar dan ya ternyata di masa karirnya dia bisa berada di level yang wow, dia bekerja di salah satu kedubes ya. yang dulu mungkin aku lihat sendiri di circle kami dia termasuk yang Dibully ya. sabar ketika dibully. Ya, Oh, berarti dia entah mampu mengelola betul. kesabarannya plus menciptakan rasa percaya dirinya Iya, dan mengetahui langkah-langkah ini iya, untuk mencari circle baru dan iya. tidak mencoba larut di perundungan circle lama. Itu gitu, begitu Betul. mungkin ya. Nah, mungkin dia dia ada di yang tadi ku bilang Fer, Hmm? dia menganggap
itu bukan sebagai sebuah perundungan atau kegagalan bagi hidupnya Hmm. dia. Kenapa sih aku diperlakukan segini? Mungkin ada fase itunya. Tapi ketika dia menemukan tempat yang baru, yang mana kan itu bagian dari fase hidup, menemukan tempat yang Oke. baru itu kan, ya dia kuliah pasti kan di tempat yang baru, nggak mungkin di Hmm. sekolah yang sama dengan kita kan. Masa sekolah sama kuliah, ya mungkin ada, tapi sekolah kita kan nggak, rata-rata keluar kota dan lain-lain. Hmm. Itu kan fase. Dia Hmm. dia pindah ke kehidupan yang baru, ternyata dia menemukan ternyata di sini mungkin aku bisa lebih improve nih, bisa. Hmm. Dia mungkin nggak, mungkin tidak menjadi aktif juga, Fer. Dia hanya menjadi dirinya aja Iya. di Iya. lingkungan yang baru, tapi dia Hmm. malah justru sukses. Nah, yang justru jadi beberapa persoalan menurutku adalah orang yang berusaha menjadi dirinya yang baru. Itu menurutku kayak dia mengakali kepercayaan dirinya sendiri gitu loh. Jadi bukan Hmm. Hmm. bukan muncul dari emang dia secara natural muncul percaya dirinya, tapi dia memaksakan itu untuk muncul sehingga dia kayak aku pengen jadi keren nih di yang baru gitu. Aku pengen jadi kayak gini nih gitu. Berarti Menurutku itu yang kehilangan nggak tepat. kehilangan kepercayaan diri itu kehilangan jati diri juga ya. Iya, menurutku iya. Kehilangan, iya pasti Fer, karena di satu hal tadi kehilangan kepercayaan diri karena dia tiba-tiba nggak bisa ngomong atau Hmm. gagap atau, Hmm. tapi kan di fase yang lain pasti semua jadi terganggu, nggak bisa ngomong itu nanti bisa Hmm. sama, kalau mau ngomong sama cewek jadi takut, itu mempengaruhi masalah percintaan juga misalnya gitu, kalau jadi nggak berani ngomong sama cewek dan lain-lain. Di Hmm. pekerjaan dia nggak bisa ngomong, dia jadi susah komunikasi sama bos dan lain-lain, jadi mempengaruhi satu fase, satu rangkaian Hmm. jati dirinya hidupnya gitu. Jadi menurutku ketika kamu berusaha apa ya membuat jati diri yang baru, itu nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin dilakukan Hmm. banyak orang. Tapi kalau misalnya itu semata-mata kayak pingin, ya aku pokoknya pingin lebih keren daripada di yang dulu gitu, menurutku tidak. Di pengalamanku ya, di teman-temanku, jati diri baru itu eh, harus jujur lah, Oke. harus jujur. Hmm. Jadi kayak ya udah jadi diri kamu aja gitu, yang kamu mau gitu. Jadi jujur, dan banyak kan Hmm. kita ngelihat juga teman-teman kita mungkin yang sekarang ketika menjadi Hmm. dirinya sendiri, Hmm. kita juga happy ngelihatnya. Meskipun Oh, itu oke. bagi sebagian orang kok jadi kayak gitu sih dia sekarang, misalnya gitu. Dia memang lebih terlihat percaya diri, tapi kok dia jadi kayak gitu sih gitu. Itu kadang-kadang kita kan ya tadi judging tadi ya, kayak menilai Hmm. orang, "Ih, kenapa dia jadi kayak gitu ya, dulu nggak kayak gitu." Nah, itu menurutku ya fase, dia dia tuh sedang Hmm. berada di fase kehidupannya aja, di fasenya kayak gitu, dan dia sedang berupaya di fase kehidupannya dia melewati fase itu aja. Berarti Kalau kita, jadilah dirimu sendiri. iya, Em, jangan mungkin kita tetap mendengarkan orang lain ya, iya tapi harus kita jangan menjadi yang diinginkan orang lain, yang menjadi persis. beban di dirimu ya, Persis, jangan menjadi yang diinginkan orang lain. Jadi aja yang yang kita membebankan. Oke. yang kita mau. Karena menurutku ketika misalnya kita percaya diri yang nggak organik ya, kayak kita Hmm. paksakan gitu. Hmm. Kita nggak harus ngomong, tapi kita memaksakan diri untuk ngomong. Ya Hmm. nggak akan jadi apa-apa, Fer, menurutku. Atau misalnya Hmm. kita harus show off nih di satu fase gitu, Overconfident ya. overconfident, atau kita seolah-olah kelihatan kita paling percaya diri, kita paling keren, karir kita misalnya paling bagus, kita showing. Kalau nggak Oke. ada kepentingan branding ya, menurutku ya buat apa? Kecuali Hmm. memang itu yang dia anggap dia sukai, ya sebenarnya nggak Hmm. apa-apa juga. Tapi kalau misalnya itu semata-mata karena orang lain, menurutku ya Hmm. Hmm. jatuhnya Hmm. jadi kayak percaya dirinya palsu aja, percaya dirinya palsu, jati dirinya juga akhirnya palsu. Ya mungkin kamu kan juga banyak punya lihat teman yang Hmm. dulunya pendiam, tadi kan salah satu kasusnya. Betul. Dulunya pendiam terus sekarang, wih kok aku happy ngeliat dia kayak gitu dengan posisinya dia kayak gitu sekarang. Padahal mungkin dia nggak berubah banyak Fer dari dulu. Cuma dia Hmm. berada di tempat yang fasenya dia ada di situ aja sekarang, dan ternyata dia bisa cocok sama fase itu, terus kita ngeliatnya seneng Oke. gitu. Berarti sebenarnya trauma-trauma yang pasti kita alami dari Ya, kegagalan atau dari perundungan ini sebenarnya bukan hal yang bersifat permanen ya. Jadi nggak permanen. bagaimana, namun kan itu akan menghadapi kita Ya, dan kita pasti ada di fase-fase yang jatuh ya. pasti. Jadi gimana tentang, kemudian diskusinya adalah tentang berapa lama kita di fase yang jatuh dan bagaimana Ya, sih cara kita coba mencari lagi itu. ya, Kalau kita diskusi tadi kan memang semudah coba lagi, ya, tapi kan sebenarnya kan nggak semudah itu ya.
betul, Mungkin kita betul, ada di fase yang ingin merenung dulu, betul. kita fase yang mengevaluasi. Ya, Kalau kamu tadi 5 tahun misal, nah, kalau atau mungkin nggak 5 tahun atau mungkin sebenarnya beberapa bulan, tapi ya, beberapa bulannya itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin ada cerita, ya mungkin kalau kita bisa jalan-jalan gitu ya, ya atau apa yang lebih? kalau kalau ngelihat dari beberapa kehidupan teman-temanku, kehidupanku Hmm, pribadi tadi ya, hmm, juga 5 tahun untuk bisa bisa dapat kesempatan itu loh, Fer, dapat hmm, kesempatan itu kan dengan cara kita membuka ruang pertemanan baru juga, oke, membuka keluar dari ini yang disebut orang keluar dari zona nyaman. Tapi aku sih hmm, nggak sepenuhnya sepakat dengan istilah keluar dari zona nyaman. Belum tentu keluar dari zona nyaman itu nyaman juga. Maksudnya keluar dari zona nyaman itu jangan-jangan malah bukan pilihan gitu. Kadang-kadang oke, ya udah kita di zona nyaman aja, ngapain sih keluar zona nyaman, orang hidupnya sudah nyaman kok, ngapain? Yang mau iya, kita cari apa itu tergantung itunya. Tapi balik lagi ke persoalan tadi, waktunya bisa beda-beda hmm, dan cara menyikapinya itu juga tergantung, dan ini mungkin nggak kejadian nggak cuma satu kali dalam seumur hidup loh, Fer. hmm, Kayak gini bisa berulang kali. Mungkin kalau aku mengalami ini lagi tidak 5 tahun, mungkin lebih hmm, pendek waktunya. hmm, Jadi kalau hmm, misalnya tiba-tiba mengalami fase kayak gini lagi, terus kita down gitu ya, hmm, kita kehilangan kepercayaan diri, mungkin tidak akan sama hmm, fasenya ini atau prosesnya itu tidak akan sama, tidak akan lama juga mungkin. hmm, Dan setiap orang punya punya kemampuan atau punya di dalam dirinya punya kemampuan untuk menangani ini oke, berbeda-beda dan itu tergantung dari pengalaman hidup juga. hmm, Semakin banyak pengalaman hidupnya tentunya dia tahu cara bagaimana mengelola mengelola yang kayak gini lah. Sama lah kayak kita kalau punya pengalaman kerja di arsitektur atau di eh, developer misalnya gitu, Per, kita tahu hmm, masalahnya akan seperti ini seperti ini. 10 tahun jadi developer kita udah tahu, mungkin beda sama yang baru 1 tahun jadi developer. Persoalannya kan pasti hmm, kita lebih bisa menangani gitu di 10. Tadi kamu juga bilang soal ya kalau misalnya sudah berkali-kali kita mengalami itu mungkin kita jadi ngerti gitu ya, kayak hmm, resiko bisnis 1 juta sama 10 juta di 10 tahun ke depan bagi kita mungkin lebih ringan yang 10 juta di tahun depan gitu daripada 1 juta yang di pertama kali kita mengalami. Itu hmm, kan perspektifnya, waktunya, pengalamannya kan juga dihitung di dalam situ. Sehingga kalau bicara soal berapa lama, tentunya beda-beda setiap orang. Menurutku, kalau dari pengalamanku itu eh, seberapa besar orang itu bukan berupaya hmm, menemukan jalannya lagi aja di fasenya dia gitu. Kalau dia udah nemu jalan yang menurut dia eh, ada sesuatu yang dia bisa lakukan di situ, hmm, berkarya atau misalnya bisa bekerja lagi di situ, di oke, urusan-urusan yang sama, menurutku itu mempercepat ya, mempercepat gimana percaya diri kita itu bisa pulih gitu. Gitu. Jadi semata-mata menurutku ya, setiap orang punya fase atau punya waktu yang berbeda-beda aja kalau hmm, misalnya memang, dan semua orang akan mengalami ini menurutku. hmm. Semua orang akan mengalami krisis kepercayaan diri gitu. Mungkin Di di kalau di bidang apapun. kalau ada yang bilang keluar dari zona zona nyaman itu terlalu Iya, ekstrim, ada juga yang bilang ya kita membuat pos-pos atau zona nyaman zona nyaman baru ya. iya, Tapi itu kan mungkin bermain di tataran kata-kata ya. iya betul. Tapi Iya, iya, tapi iya. mungkin ada benarnya itu ya. Mhm. Yang mana mungkin mensimplifikasi ah mencari zona nyaman itu nggak sesusah itu kok. Kamu Betul. cukup 1 2 langkah awal yang berani, kemudian ya kamu mulai dengan kepercayaan diri ya. Ya, bagi mereka yang udah menemukan zona nyamannya. Oke. Menurutku yang bisa ngomong kayak gitu kan orang yang punya zona nyaman ya, yang orang yang udah punya kepercayaan diri tinggi. Makanya motivator tuh laku karena dia udah ada di zona nyamannya yang dia punya, Fer. Dia nggak mungkin bisa menginspirasi orang kalau dia Hmm, nggak percaya diri kan. Dia dan nggak punya belakangan kenyamanan ini. belakangan juga banyak yang berlindung di istilah introvert Hmm, atau apa istilah-istilah lain. ya Jadi apakah menjadi pembenaran gitu? Padahal hmm, sebenarnya dia kurang terhadap percaya diri aja. ya tapi kalau introvert kan secara medis memang ada ya Memang ada ya. karakteristik itu. Cuma maksudnya tadi kan aku bilang kadar 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 kepercayaan diri setiap orang tuh Hmm, beda-beda kan. Ada yang kayak misalnya hmm, kamu bilang di depan 10 dua orang itu kepercayaan diri dipakai buat itu, dipakai buat hmm, bisnis aja atau dipakai buat ketemu hmm, cewek aja. Kan ada orang-orang yang kayak hmm, gitu.
Ini simpelnya mungkin banyak teman yang kita kadang-kadang teman-teman kita yang ngomong di depan umumnya tuh berantakan. Tapi kalau Oke. dia ngomong sama cewek, dia sangat percaya diri dan sangat lebih Oh jago iya daripada betul. yang lain. Itu kan skill ya, Fer, ya. Itu kan bagaimana cara dia mampu eh apa namanya mengelola kepercayaan dirinya dengan tepat. Dia butuhnya itu kok, ngapain dia harus bisa semuanya gitu. Dia Hmm. cuman butuhnya cuman misalnya dia mendekati cewek, dia butuhnya cuman itu, ya udah. Eh, Dia pakai yang itu aja gitu, nggak perlu yang lain karena kerjaannya mungkin nggak butuh ngomong di publik, Hmm. kerjaannya nggak perlu meyakinkan investor gitu-gitu. Ya udah nggak perlu gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja. Yang penting jangan sampai di fase hidupnya itu dia tidak percaya diri sama sekali untuk melakukan semua hal. Itu yang harus dihindari. Dia mau berteman, dia takut karena takut di Hmm. misalnya dia pernah gagal di perkuliahan, dia Hmm. merasa teman-teman yang nggak ada yang atau teman-temannya semuanya judging ke dia, kamu tuh Hmm. nggak lulus, kamu kayak gini kayak gini kayak gini. Gagal di Oke, oke. eh, urusan bisnis, tidak Oke. berani lagi, takut dicari orang atau segala macam. Nah, itu kan eh, apa fase apa model-model kegagalan atau model-model kehilangan kepercayaan diri yang sebenarnya eh, fase aja, tadi aku bilang Hmm. kegagalannya ada di satu, tapi itu fase yang mungkin bisa orang akan berubah lah pasti seiring berjalannya waktu ke depan gitu. Percaya diri itu bagian dari fase kehidupannya. Dan kegagalan itu akan selalu datang begitu Dat ya. Pasti, pasti kegagalan tuh pasti akan datang karena kalau katanya Jeff Bezos kan Ya. eh, kumpulkanlah masalah sebelum di usiamu yang 20-an kalau kata dia waktu itu. Kan Hmm. dia kan juga suksesnya kan agak telat tuh. Hmm. Tidak di usia Nadiem Makarim yang masih muda atau siapalah yang masih Hmm. muda-muda itu sekarang sukses kan. Kenapa? Karena menurut dia semua kegagalan, semua masalah yang ada di usia-usia 20 itu nantinya sangat bermanfaat ketika dia udah usianya lebih matang. Yang di episode sebelumnya kita bilang usia 40 ya, Hmm. usia-usia prime-nya gitu ya, secara fisik, secara karir. Nah, itu tuh adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman kita di usia sebelumnya, kumpulan kegagalan, kumpulan kita kehilangan kepercayaan diri di usia-usia Oke. yang sebelumnya. Nah, itu tuh menurut Jeff Bezos itu akan sangat bermanfaat di usia-usia yang nantinya udah dia tuh perlu meluncur aja gitu, pesawatnya perlu take off gitu. Sehingga Dan hmm, ini lihat, sorry, potong. Beberapa kepercayaan diri itu juga banyak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. misalnya Misalnya memang dia kalau lihat beberapa yang film ngeri-ngeri sedap ya 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 untuk tipikal anak terakhir oke. itu biasanya kan di apa ya, dijejel begitu ya oleh kakak-kakaknya gitu kan, Ya, sehingga dia lebih kalem dan seterusnya. Kemudian itu menjadi faktor eksternal kehilangan percaya diri. ya, Dan beberapa juga ada yang merasa tidak semudah itu kami menemukan jati diri atau menemukan kepercayaan diri itu lagi kan. Dan beberapa itu membutuhkan mentor-mentor mungkin untuk diarahkan, betul, untuk ditemani mungkin. betul, betul. Bahkan ada yang mencari pasangan, mungkin Hmm, yang masih berpacaran gitu, ya, yang lebih bisa membuat dia lebih improve gitu dah. ya, Jadi mentorship penting. penting, terutama untuk tadi ya, keluar dari tadi kan kita bicara soal waktu, berapa lama sih waktu kita bisa pulih ya dari eh, Hmm. kondisi yang di bawah gitu ya, kondisi Hmm. ketidakpercayaan diri menjadi kepercayaan diri. Menurutku salah satu adalah punya banyak jejaring, Hmm. punya mentor. Punya mentor itu dalam artian kita punya orang yang eh, tidak harus kita tiru terus, tapi Hmm. kita lihat, kita dengarkan pengalamannya, Hmm. jadi bisa kita berkaca pada kehidupan kita juga Hmm. di satu aspek ya, Fer. Hmm. Menurutku satu aspek itu bisa satu aspek itu kita satu mentor gitu. Di aspek yang lain kita Hmm. cari mentor yang lain karena nggak Oke. ada orang yang sempurna kan. Maksudnya nggak ada orang yang ya mungkin satu dua orang dia kaya, dia ganteng, dia eh, disukai orang Hmm. Hmm. dan lain-lain. Mungkin ada yang seperfect itu, tapi tidak semuanya kayak gitu. Mungkin ada yang
dia itu sukses secara bisnis tapi dia gagal di urusan keluarga, sehingga kita mentornya dia jangan yang urusan keluarga juga. Kalau kita mentor dia urusan, boleh kita Ya. menjadikan dia mentor urusan keluarga tapi dilihat kegagalannya. Nah, tapi Hmm, kan nggak semua orang punya kemampuan untuk membalikkan cerita gitu loh, Fer. Maksudnya yang betul. kita terima pengalamannya seperti itu kan nggak semua orang punya cara untuk memaknai satu satu kisah atau satu pengalaman gitu. Nggak semua orang punya kayak gitu. Jadi saranku soal mentorship tadi, terutama dari kaitannya dengan kepercayaan diri, kalau itu akan membantu kita mempercepat ya, Hmm, mempercepat pulihnya kita kalau kita sedang jatuh. Itu ada orang-orang yang menginspirasi atau ada orang yang bisa kita ajak bercerita, orang-orang yang memang punya pengalaman yang sama jangan-jangan dengan hmm, kita dan dia tahu cara cara melewatinya. hmm. Tidak hanya untuk menyelesaikan, mungkin nggak semuanya perlu diselesaikan, tapi melewatinya gitu. Oke. Gitu. Mungkin Mentornya banyak. kalau kita sudah memahami Ya. bagaimana cara menghadapi kegagalan tadi ya, Hmm. tentu ada beberapa hal yang harus kita kuasai sih, Dat. Kalau Hmm. Hmm. di istilah Jawanya atau istilah tradisional ya, entah ada apa enggak, itu ilmu yakin ya, Hmm. ilmu yakin. Ada satu Ya, ya, kisah memang dia cukup percaya diri ya, ya. dia cukup percaya diri, dia menghadapi semua kegagalannya dengan mencoba lagi. Namun eh, itu nggak cukup ternyata, karena kalau dia nggak mengevaluasi kan, Ya. dan dia nggak yakin ya, Hmm. dia akan ya udah jadi master dari kegagalan. Tapi dia ketika dia punya ilmu yakin dan dia konsisten ya di satu hal itu, ini konteksnya dia memang berbisnis sih. Ya. Dia itu dulu adalah seorang operator alat berat. Ya. Ya. Dia sempat kuliah Ya. di Undip ya, dikuliahi orang tuanya, tapi dia nggak betah. Hmm. Akhirnya dia keluar, Ya. pergi ke Kalimantan, kemudian dia kerja. Betul. Bisanya ikut omnya, dia menjadi operator alat berat. Kemudian di situ dia belajar hingga dengan modal kepercayaan dirinya di masa lalu. Nah, kemudian dia percaya diri dan dia yakin, oh, awalnya dia kan alat berat di salah satu tambang di situ ya. Oke. Kemudian yakin dia akan memiliki tambang itu. Sampai akhirnya 1 tahun ini dia mulai, Hmm. walaupun masih dalam skala kecil ya. Ya. Dan kalau kami ngobrol, wah, dia di level sekarang sudah merasakan ya ilmu yakinnya itu tadi. Hmm. Dari konteks sukses ya. Dan luar biasa sih. Dan Ya. dia secara pribadi nggak di posisi yang kalau aku lihat sih nggak seperti orang yang memperlihatkan kekayaannya mungkin ya. Tapi Biasa dia aja ya. sesukses itu ya biasa aja. Iya, ya. Ilmu yakin itu tidak. Iya, ya. Ya, ya yakin itu kan juga dia punya kepercayaan diri untuk itu ya, Vera, untuk Hmm. menghadapi itu ya di tengah kegagalan tadi yang dia nggak berlarut sama kegagalannya juga. Hmm. Kadang tuh menurutku orang juga, ya ini aku juga mengalami ya. Kita tuh Hmm. menikmati kegagalan juga, Fer. Jadi lama sekali di fase itu. Karena kita merasa enak aja sih di kayak gini tuh. Kayak udahlah merenung gitu-gitu kayak Ya, ya. udahlah ada di ini. Udahlah hidup gak usah terlalu. Dulu tuh kalau kita awal kuliah kan pasti selalu Hmm. diinin sama senior-senior. Kalian tuh nanti bikin ini, nanti kalian umur sekian, jadi sekian, jadi sekian, sekian. Tuh ada tuh kayak bikin pohon apa sih dulu tuh. Lah, cerita-cerita hidup gitu lah. Sampai Hmm. dulu aku ingat waktu ospek itu disuruh cerita kamu nanti tahun sekian jadi apa gitu. Itu tuh kan Hmm. sangat ini ya membuat kita apa kebayang-bayang gitu. Wah, aku akan bisa lulus tahun sekian, nanti sukses jadi direktur umur sekian sekian. Hmm. Hmm. Dulu di kampusku seperti itu, di kampus yang lama. Tapi ketika ada satu aja fase yang nggak sesuai dengan yang kita ceritakan tadi, nah Nah, itu kan itu menjadi dia. menjadi, "Duh, udahlah aku udah gagal nih Iya, karena betul. udah nggak bisa aku ngikutin yang aku ceritakan tadi." Padahal sebenarnya ketika kita merasa, menurutku ya, ketika kita merasa gagal ini aku alami juga. Hmm. Harusnya tuh kan ini panjang ya, jalannya kan Hmm. panjang segini. Kalau Hmm. kita gagal di sini tuh sebenarnya kan masih ada di sampai sini gitu loh. Ya Hmm. udah kalau gagal di sini mungkin kita lewat agak majuan dikit baru kita bisa ke sana.
lewat jalur yang lain gitu. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya tetap bisa akan finish di tempat yang sama, cuma Oke. caranya beda. Fasenya tadi yang aku bilang, fasenya itu kegagalannya nggak di lama-lama direnungin dan akhirnya Hmm, jadi bikin kita jadi nggak fokus sama tujuan akhirnya. Fokus aja sama tujuan oke. akhirnya. Kalau kamu memang pingin jadi expertise di bidang arsitektur misalnya, ya udah fokus di itunya, jangan fokus di yang kecil-kecilnya gini kayak sekarang aku mau jadi ini nih asisten dosen gitu. Ternyata nggak bisa jadi asisten dosen karena nilainya jelek. Dan menurutku kalau ngelihat dari yang orang-orang yang sukses kan dia juga nggak linear kan, nggak lurus aja, pasti Hmm, ada ganjelannya dan lain-lain. Dia pernah fase dia ngutang bahkan kehilangan kepercayaan diri, dia oke. mau lain-lain dan memang menurutku ya itu fasenya hidup gitu. Jadi ya nggak perlu kecewa kalau misalnya gagal dan jangan berlarut sih kalau kegagalan karena menurutku Hmm, itu yang paling sering kita alami. Kita suka banget sedih jadi manusia tuh. Suka menikmati hmm. kesedihan dan itu Menikmati real. kesedihan. Tidak hanya di persoalan-persoalan kehidupan ya, maksudnya persoalan-persoalan pekerjaan ya, persoalan pekerjaan, persoalan Tapi kalau tadi kamu menikmati kegagalan, hmm, dalam mungkin kalau dalam konteks romantisme itu kan memang beberapa ada yang iya, menikmati ya. Makanya banyak lagu-lagu galau ya. mendayu-dayu ya. Iya, betul. Tapi kan kalau kita ngomong menikmati kegagalan secara umum ya, Iya. dan orang menikmati itu bisa dibilang ya kapan berhasilnya ya. Iya, kalau kalau Bisa dibilang ya gitu nggak sih? itu kan kalau orang anak zaman sekarang kan bilang kapan move on ya kan sebenarnya. Ah, Kapan move on ya gitu. Kalau misalnya soal percintaan ya. Artinya sebenarnya semua hal sih kapan move on ya gitu aja pertanyaannya situ. hmm, Kalau kita kelamaan dalam mengenang gitu ya. Maksudnya hmm, kalau emang udah nggak ada jalan kan ya udah gitu. Misalnya kayak hmm, kamu berbisnis, usahamu udah ditutup, kamu udah di blacklist dari usaha model usaha seperti itu, namamu udah hmm, nggak boleh. Ya udah, kenapa harus ditangisi? Ini mungkin secara hmm, hmm. ucapan cukup mudah ya Iya, disampaikan, tapi mungkin realisasinya agak lebih susah. Terjebak di kegagalan itu. Maksudku kita oke, tuh kadang nggak sadar kita menikmati kegagalan itu loh, Fer. oke, Menurutku. Jadi kita taunya kita kok kita masih gitu-gitu, bukan gitu-gitu aja. Kok kita nggak improve ya sebagai manusia ya. Kayak gitu aja gitu dalam satu fase. Mungkin mungkin itu bisa kita kita berkaca dari pertemanan kita sih. Kadang-kadang juga. hmm, Bukan hmm, berarti pertemanan yang sama itu salah, tapi kalau teman-teman kita nggak ikut maju bareng gitu ya, menurutku ada yang salah dengan kehidupan kita juga. Jadi kalau oke, misalnya kamu punya teman, temanmu maju bareng, kamu juga maju, itu oke banget. hmm, Itu adalah pertemanan sehat lah kalau istilahnya orang-orang sekarang. Tapi maksudku adalah kalau misalnya ada ada model pertemanan baru, orang baru, peluang kita ini kan juga semakin besar ya, peluang kita untuk sukses, peluang kita untuk bangkit dari kegagalan juga. Aku salah satunya yang tadi cerita 5 tahun karena aku bertemu dengan pertemanan yang baru sih setelah 5 tahun hmm. dan ternyata di pertemanan yang baru ini memberikan ruang untuk berbicara, memberikan ruang untuk ekspresi yang akhirnya jadi percaya diri lagi seperti semula dan akhirnya berkarya seperti sekarang. Jadi perlu variasi mungkin pertemanan baru, lingkungan yang baru, tapi jangan pernah melupakan yang lama juga gitu. Ada juga, Dat. Em, kita kan juga sering melihat media sosial ya. Di Betul. situ ada beberapa, mungkin secara penilaian pribadi ya, Ya, dia memiliki dua kepribadian ya, atau atau memiliki alter ego ya. ya, Ketika di belakang media sosial dia seperti apa, hmm, ketika di depan dia begitu pedenya gitu. ya, Entah karena hasilnya. hmm, Atau mungkin kamu lebih tahu nih, ya, Kobe Bryant ya, dia eh, memiliki alter ego Black Mamba ya kalau nggak salah. hmm. Jadi ketika dia bermain, dia eh, menganggap ya dia Black Mamba itu. Ya, 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 Makanya dia bisa begitu apa kuat tanda ya. kutip sangarnya kuatnya itu ya. Tapi Ya, di luar itu ya dia Kobe Bryant yang lain. Ini alternatif membangun kepercayaan diri kita kah? bisa asal jujur tadi kan menurutku. Hmm. Kalau kita berpura-pura Mm-mm. itu kan memang dari dalam dirinya si Kobe Bryant kan emang Hmm. dia fight banget orangnya, dia latihannya Hmm. sekeras itu untuk seorang pemain tuh udah nggak masuk akal lah latihan kayak gitu. Michael Hmm. Jordan, Kobe Bryant misalnya atau atlet-atlet mana lah gitu yang bisa dicontoh.
Tapi itulah mereka kayak gitu kan. Mereka jujur, Hmm. mereka memang kalau mereka pengen jago ya mereka cara yang mencapainya seperti itu gitu dengan latihan yang keras dan lain-lain. Nah, fenomena alter ego juga itu kan sebenarnya juga ada dua hal ya. Mereka Hmm. yang sedang tidak percaya diri dengan kehidupannya sebenarnya buat alter ego Hmm. karena mereka aku pengen mencoba sisi dunia yang lain gitu. Oke. Nah, tapi itu menurutku fase juga. Kadang Hmm. mungkin butuh kayak gitu. Kita kita mungkin tidak mesti punya alter ego di sosmed gitu. Kalau kita kadang-kadang tidak perlu seperti itu, tapi kita punya ruang pertemanan yang beda Oke. sama yang lain sehingga kita bisa itu membantu kehidupan kita yang beneran gitu. Jadi Hmm. kayak misalnya kamu berteman selama ini kamu berteman dengan teman-teman yang mungkin eh, lurus gitu ya, Hmm. secara secara kebiasaan benar, Hmm. Hmm. apa secara taat beragama dan lain-lain. Tapi di satu sisi kamu merasa jenuh, merasa ini stuck juga Hmm. pertemanan seperti ini sehingga kamu punya satu circle lain yang memang orang-orangnya tidak perlu kamu ikuti Iya, kebiasaannya, tapi iya. kamu punya waktu untuk berbicara, melihat kenapa sih mereka kayak gitu gitu. Kenapa Karena mereka? kalau ini sorry terpotong. Kalau salah memilih alter ego juga berbahaya kan. Contoh Iya. salah satu yang eh, lumayan naik beritanya tuh Siska E-nya 3. Hmm, hmm, hmm. Ini Iya, jadi iya, tahu ya. Itu kan dia mencoba, iya, kalau iya, dari pendapat pribadi sih, mungkin dia punya satu apa ya, pendekatan lain supaya dia iya, iya, menciptakan kepercayaan diri karena dia dibully di tempat lain dengan betul. cara yang mungkin negatif. Iya, 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 Tapi terlihat sekali itu alter ego dia karena dia nggak memunculkan kan iya, iya, wajah dia dan seterusnya. Apakah ya bisa dibilang memang itu fetis dia mungkin, tapi kalau dari sudut pandang ini kan juga bisa dibilang begitu ya. iya. Kalau kita salah mengambil langkah alter ego ini atau bagaimana itu? Sebenarnya kalau dibilang kenapa kita memilih alter ego yang mana, seharusnya kita nggak milih kalau kita bilang Hmm. alter ego, Hmm. karena kita nggak milih, Fer. Kita menjadi yang Oke. emang kita mau jadi aja. Oh, Kalau si oke. Siska E, kebetulan sialnya adalah itu nggak bisa dilakukan di negara kita Oh, secara regulasi gitu. Coba di negara lain mungkin orang nggak protes kali kayak gitu. Dan oke. mulai merugikan orang lain itu yang jadi penting. Ketika kamu berusaha Hmm. jujur tapi itu merugikan orang lain ya jangan. Kamu jujur Hmm. kamu suka klepto, ya tapi kamu Hmm. ngambilin barang orang lain ya Hmm. jangan gitu. Itu harus di cure, harus diobatin malah harus di. Jujur tapi mulutnya pedas gitu ya. Nah, Misal. itu itu bisa aja sih Hmm. sebenarnya. Ya, itu ya sih bisa juga merugikan orang lain sebenarnya. Tapi Oke. maksudku yang lebih ke bentuk-bentuk material atau Oke. bentuk-bentuk yang fisik lah merugikan orang lainnya gitu. Hmm. Sebenarnya nggak apa-apa karena itu bagian dari freedom of expression ya mungkin. Tapi Hmm. di Indonesia masalahnya nggak ada aturan lain yang menggawangi persoalan Siska itu. Mungkin itu adalah cara dia tadi yang aku bilang fasenya dia untuk keluar dari krisis kepercayaan dirinya dia karena dia dibully, karena dia Hmm. dikata-katain dan lain-lain. Dah, tapi di dunia yang baru ini dia justru dieluk-elukan oleh orang dan lain-lain. Tapi sekali lagi memang timing, Hmm. lokasi itu juga penting dalam me- mengekspresikan kejujuran gitu ya. Karena Karena hmm. karena kalau kita lihat ya belakangan kan banyak ketersinggungan juga di Indonesia tuh. Iya. Menurutku kan orang sebenarnya beberapa kali hanya berusaha bicara jujur dan apa yang dia alamin tuh menurutku benar juga. Terutama sering ke Hmm. komika-komika tuh. Kadang-kadang omongannya emang benar sebenarnya kejadiannya. Tapi banyak orang yang nggak bisa menerima itu sehingga itu yang ku bilang timing dan momennya nggak pas dalam dalam konteks kejujuran dia Oke. menjadi menjadi dirinya sendiri. Karena mungkin dia nggak percaya diri selama ini kalau dia eh, menjadi yang sehari-harinya dia. Hmm. Akhirnya dia jadi kritis, Iya. jadi apa ya orang yang menanggapi Hmm. isu gitu-gitu. Ada satu riset sih. Kalau Hmm. masih, Ah, apakah ada kaitan dengan Siska ya? Kalau hmm. lihat riset dari WISE ya, Women's Confidence Survey in Asia ya. Sebenarnya ada temuan bahwa hampir 50% wanita di Asia itu merasa tidak percaya diri dan Hmm. ya kalau kita berasumsi apakah Siska itu salah satunya karena memang di Asia ini kan patriarki kan bagian dari budaya ketimuran ya. Mungkin kita Betul. nggak tahu nih orang terdekat kita yang perempuan atau Ya, yang ya. wanita itu sebenarnya
juga merasakan ini dan eh, mungkin Siskaya salah satu bentuk yang sudah em, cukup menahan ya tekanan-tekanan itu sehingga Iya, iya. dia tidak bisa mengontrol alter ego atau kepribadian dia yang lain ya. Jadinya ya dia ada di jurang dan sekarang ya lagi jatuh di jurang itu. Iya bisa jadi juga. Dan banyak pasti Fer yang mengalami pertama krisis kepercayaan diri tadi, kemudian dia Hmm, mencari alternatif di kehidupan yang lain, keluar hmm, dari kehidupan yang lain. hmm, Nah, tapi menurutku selama itu membuat dia pertama membuat dia senang ya dan hmm, itu jujur dia menjadi orang yang jujur, menurutku nggak pernah ada masalah dengan hal itu. Yang penting tidak merugikan orang lain aja gitu, tidak hmm, merugikan orang lain. Karena kan batasan dari kebebasan berekspresi itu kan kebebasan berekspresinya orang lain. Jadi hmm, kebebasannya orang lain. Jadi kalau aku bebas nih ngomong dan lain-lain. hmm. Tapi aku nggak boleh bebas ngomong di masjid nggak pakai baju gitu. Oke. Itu kan udah mengganggu orang lain yang ada di masjid itu kan. Jadi ada Hmm, batasan yang dibentuk orang lain yang nggak boleh hmm. kita langgar. Nah, tapi ini juga batasan kebebasan kita dalam berekspresi, dalam mengeluarkan pendapat. Kalau misalnya dalam kasus ini Siskae, menurutku ya tadi ada ada batasan ya di negara ini gitu yang untuk hal-hal seperti itu memang yang belum diperbolehkan karena undang-undangnya juga sih repot juga Iya. kalau persoalan-persoalan kayak gitu sehingga em, krisis kepercayaan yang diselesaikan dengan jadi alter ego itu memang salah satu solusi Hmm, menurutku banyak banget teman-teman yang kayak gitu tapi ini tugas kita sebagai penonton atau sebagai teman yang hmm, kita melihat kayak gitu ya hmm. udah kita ini bukan melihat itu maksudnya melihat Siska ya tapi maksudnya melihat teman kita yang punya kehidupan lain Oke. ya udah kamu melihat aja dia senang atau enggak gitu dia menjadi percaya diri dan menjadi orang yang menyenangkan atau enggak sekarang nggak perlu Hmm, dijudge menurutku nggak perlu dinilai nggak perlu ditanggapi kenapa sih kok sekarang jadi kayak gitu kenapa sih kok jadi kayak gini hmm, sekarang hmm. kenapa kamu harus kecewa atas kebahagiaan orang lain gitu? Itu menurutku Oke. juga harus kita tanamkan karena penonton ini kadang-kadang lebih berisik daripada si pelaku gitu. Maksudnya daripada si tokohnya gitu. Yang namanya Oke. netizen kan pasti lebih keras ya suaranya dan lebih banyak yang nonton gitu. Kita Hmm, sebagai individu cuma satu, yang nonton kita kan banyak. Yang memiliki anggapan terhadap diri kita juga banyak. Nah, mungkin oke. ketika dia sekarang menjadi sosok yang mungkin tidak sesuai dengan imajinasi kita, Hmm, itu justru adalah yang benar. Dia seperti hmm, itu gitu. Dan itu hmm. adalah cara dia untuk dia bisa percaya diri, dia bisa hidup lagi secara normal setelah selama ini dia menyembunyikannya karena ada batasan budaya, ada batasan keluarga, ada batasan macam-macam gitu. Sehingga kalau orang nggak sesuai sama imajinasi kita, ya Hmm. udah, berarti mungkin imajinasi kita yang salah atau imajinasi kita yang terlalu Oke. liar gitu atas orang lain. Nah, ini yang Wow. kadang-kadang justru membuat kehidupan kita jadi ngerasa kayak kok orang nggak sesuai sama ini kita ya. Jadi malah itu jadi persoalan kita gitu loh. Kenapa orang lain jadi Hmm. persoalan kita? Harusnya nggak Kita seperti ya itu menurutku. kita sendiri ya. Kita ya kita sendiri. Kalau kita mau menyikapi orang lain, ya ketika dia bahagia, kita juga bahagia. Gitu. Wah, bahkan bahagia itu ada beberapa yang bilang adalah skill sekarang. Betul. Skill menjadi bahagia. Iya kan senang di atas penderitaan orang lain itu kan menjadi sebuah anekdot yang memang sering terjadi kan. Kapok lu gitu. Apa lu Waduh. gitu. Rasain gitu-gitu. Karena kita merasa kita menang aja dari orang itu gitu. Ya akhirnya saya menang dari dia. Padahal mungkin dia di fase sekarang dia ada di bawah, tapi nanti di finishnya mungkin kita yang ada di bawah kita nggak pernah tahu gitu. Oke. Makanya menyikapi teman-teman yang sekarang lagi dalam problem krisis kepercayaan diri, kita tuh sebisa mungkin me- bukan memfasilitasi ya. Ya kalau ada yang bisa kita bantu dalam tanda kutip misalnya, Apa yang eh, harus kita bantu ke teman-teman? ya misalnya konteksnya adalah dia nggak berani Hmm. ngobrol sama cewek ya kita bantulah kenalin Hmm. misalnya gitu sama cowok atau sama cewek Hmm. teman-teman kita yang Hmm. mungkin hanya butuh satu kali pertemuan untuk dia bisa kembali lagi kepercayaan dirinya Oke. Fer butuh satu kali ngobrol sama orang lawan jenis aja gitu dalam tanda Hmm. konteks bisnis juga kayak gitu berilah kepercayaan lagi supaya dia bisa bangkit lagi di bisnis kan kan kita banyak dengar cerita kan orang tuh bisnisnya gagal ratusan miliar tapi tiba-tiba dia bangkit lagi karena ada orang yang percaya sama dia gitu. Nah, orang-orang yang percaya ini kan kadang-kadang bisa jadi kita juga bisa jadi seorang seperti itu gitu.
Kita bisa ada Oke. di fase kayak di kondisi yang orang kita bisa di bawah, yang kita yang dibantu atau kita yang ngebantu orang lain gitu. Bahkan ada yang mulai tidak percaya diri untuk Hmm. hidup, Hmm. untuk menghadapi hari-hari. Nah, itu juga problem yang lebih berat. Mungkin nanti kita bisa bahas satu satu episode sendiri tuh untuk yang Oke, apa ya, punya permasalahan di mental health dan lain-lain. Itu siap. pelik sih, tapi memang ya, tapi menurutku di segala lini kehidupan itu memang kita membutuhkan rasa percaya diri Hmm. untuk kita bisa menjalani hari-hari. Percaya diri ini bukan berarti kita harus wah, kayak bersinar gitu atau menjadi yang paling dilihat gitu. Tapi memang kita butuhkan untuk situasi-situasi yang kita butuhkan aja. Ya tadi aku bilang dengan perempuan misalnya atau dengan laki-laki yang ingin kita kenal ngobrol bareng dan kita nggak punya percaya diri itu, ya kita coba berlatih soal itu. Kalau misalnya kita soal bisnis, kita soal bisnis. Sehingga konteksnya bagi semua orang berbeda-beda. Kalaupun kita terjatuh atau kita gagal, kita berada di fase bawah, krisis Hmm. kepercayaan diri, em, itu fase gitu. Oke, Itu adalah fase sehingga kita bisa bangkit lagi di fase hmm. yang selanjutnya. Karena Siap. fasenya kan sampai kita mati baru berhenti kan. Oke, rekan hari-hari, dalam kehidupan tentu akan banyak perubahan dalam perjalanannya ya. Ya. Dan trauma tadi Dat ya, akan kegagalan tentu rentan membuat kita kehilangan percaya diri. Kalau kata Bapak Theodore Roosevelt tuh, Hmm. setiap kita menghadapi ketakutan Ya. kita akan mendapatkan kekuatan, keberanian dan kepercayaan diri dalam melakukan hal itu. Sampai jumpa di episode podcast hari-hari berikutnya. Thank Terima you. kasih. Bye. Bye.